Sebelumnya akan kita simak CV dari narasumber kita. Baik, beliau adalah apoteker Ikhwatun Amirta Meyasari S.Farm MSc. Pendidikannya adalah apoteker Fakultas Farmasi UGM pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan farmasi klinis Magister Farmasi UGM pada tahun 2012. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau bekerja di Apotek Aneka Syifa Minomartani Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2012. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Mata Dr. Yap 2013 sampai 2016. Kemudian menjadi apoteker klinis di instalasi farmasi RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dari 2018 sampai sekarang. Salah satu pelatihan yang beliau ikuti salah satunya adalah pelatihan teknik aseptik total parenteral nutrisi dan pencampuran obat sitostatika. Dan organisasi yang beliau ikuti adalah anggota Ikatan Apoteker Indonesia dari 2013 sampai sekarang dan anggota Grup Peer Farmasi Onkologi dari 2021 sampai sekarang. Baik, sebelum kita memasuki materi, akan saya informasikan beberapa role di sini. Bapak Ibu nanti bisa ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi nanti setelah pemaparan materi, bisa melalui kolom chat. Kolom chat bisa dilakukan selama pemaparan materi atau Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi selesai melalui tombol raise hand. Demikian rule dari kami. Selanjutnya pemaparan materi dari narasumber kita akan segera dimulai. Monggo, Mbak Mirta, silakan. Terima kasih Bu Utami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh YKK. Terima kasih kepada Bapak Eka, Bapak Andi atas kesempatan yang diberikan kepada kami bagian farmasi untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan obat kemoterapi di rumah. Seperti yang Ibu Utami ceritakan, bahwa obat kemoterapi memang tidak hanya melalui intravena ya sekarang atau melalui suntikan, tapi juga ada obat-obat yang tetap harus diminum di rumah, terutama untuk yang anak-anak ini memang lebih banyak obat yang kemoterapi di rumahnya juga. Kita mulai. Apa sih obat itu? Ya, seperti yang sudah diketahui, obat itu seperti bisa ular ya. Jadi dia bisa menyembuhkan tapi juga memiliki efek samping. Jadi kita harus mengelola obat itu supaya bisa memberikan hasil yang maksimal dengan efek samping yang minimal. Terutama untuk obat-obat kemo ini yang memang efek sampingnya cukup tinggi dan perlu penanganan yang tepat supaya lingkungan tetap terjaga, pasien dapat terobati dengan baik. Nah, dengan obat kemo yang di rumah ini, apakah kita perlu takut dengan obat yang kita terima? Ibu-ibu, mungkin orang tua, anak-anak yang sedang menerima kanker ini, kita nggak perlu takut karena ini obat untuk mengobati anak-anak kita gitu ya. Jadi biar dapat terobati dengan baik. Ya. Obat kemoterapi itu adalah obat yang untuk mengobati kanker. Dia menghancurkan sel kanker tapi juga merusak sel-sel normal yang ada di tubuh ya. Sisa obat yang ada di tubuh maupun yang di kemasan itu dapat merusak sel normal. Jadi dia tidak hanya mematikan untuk sel kanker, tapi juga sel normal juga mematikan. Karena itu sisa-sisa obat itu juga dapat mempengaruhi di lingkungan tempat kita membuang sisa-sisa kemasan obat ataupun orang sekitar seperti
orang tua atau caregiver yang memberikan obat itu kepada pasien-pasien kanker atau anak-anak yang sedang menerima kanker. Ya, penggunaan obat kemoterapi di rumah yang benar akan melindungi orang-orang dan lingkungannya. Dengan kesempatan kali ini, mari kita coba supaya obat kemoterapi yang ada di rumah itu bisa kita berikan dengan benar dan pada akhirnya akan memberi pengobatan pada pasien, tapi juga melindungi orang-orang yang membantu untuk memberi obat itu kepada pasien karena memang anak-anak memang masih perlu bantuan untuk meminum obatnya. Ya. Bagaimana dengan pengelolaan obat kemo di rumah? Ya, di rumah sendiri itu pasti ada banyak orang juga ya. Jadi kita harus waspada pada hewan peliharaan, anak kecil, orang tua, ibu yang sedang menyusui atau ibu yang sedang hamil. Gitu. Tentu harus ada perhatian khusus. Yang pertama itu di proses penyimpanan. Untuk obat kemoterapi di rumah itu kebanyakan adalah obat-obat yang stabil pada suhu kamar. Jadi tidak perlu, jadi cukup di kamar saja itu sudah bisa disimpan, tapi kadang ada beberapa obat yang memerlukan kondisi khusus, misal harus ditaruh di kulkas gitu. Nah, tapi nanti kalau yang perlu kondisi khusus, biasanya dari apoteker akan memberitahukan. Untuk penyimpanan sendiri itu harus menghindari suhu panas dan lembab. Jadi jangan di area kamar mandi atau di dekat-dekat kompor atau dekat sinar matahari seperti itu. Ya. Jadi simpanlah obat dalam wadah yang tertutup di tempat yang aman. Jadi aman dari misalnya kalau ada hewan peliharaan yang suka manjat-manjat, jadi jangan sampai ada akses untuk supaya obat itu bisa tumpah atau tercecer gitu ya. Jadi wadahnya harus tertutup, misal di dalam kotak kecil dan kalau bisa jauh dari jangkauan, ya berarti agak di atas atau di tempat yang agak tersembunyi supaya tidak terganggu atau ada resiko jatuh dan tumpah gitu ya karena ini obat kanker. Kemudian jangan mencampur obat dengan obat lain. Jadi kalau misalnya di rumah ada obat kanker, ada obat untuk demamnya, atau ada obat untuk luka-luka, itu sebaiknya dipisah, disendirikan dalam keranjang-keranjang kecil, tapi khusus untuk yang obat kanker, sebaiknya dengan keranjang yang tertutup nih, supaya tidak ada yang terlepas dari tempat obat kanker tersebut. Ya, untuk obat kanker sendiri, terutama harus kita ingat itu jauhkan dari obat keluarga lain. Jadi misalnya dalam rumah ada orang tua yang meminum misalnya obat tensi atau obat diabetes itu memang harus terpisah dengan obat kankernya, jangan sampai menyatu. Kemudian dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan karena beresiko akan dimain-mainkan dan resiko jatuh tumpah itu sangat tinggi. Terus jika obat sudah diberikan, segeralah kembalikan pada wadahnya dan ditutup. Kembalikan kepada tempatnya yang seperti semula yang aman gitu ya. Kemudian kan ini obat kanker. Jadi tentu saja yang membantu untuk memberikan obat itu memerlukan perlindungan supaya obat tersebut berefek pada pasien saja dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada keluarga atau orang sekitar yang ada di rumah. Ya. Menurut standar, untuk penyiapan obat di rumah itu juga tetap harus menggunakan masker,
jubah pelindung atau bisa celemek seperti itu, celemek yang anti air, kemudian sarung tangan. Ya. Jadi pakailah sarung tangan dan masker wajah, tutupi pakaian Anda dengan gaun sekali pakai atau celemek, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan obat. Jadi setiap kali memegang obat itu harus cuci tangan karena resiko menimbulkan iritasi atau gatal gitu ya kalau kita. Nah, itu cukup tinggi, jadi memang setiap kali habis pegang obat sebaiknya pakai sarung tangan atau segera, walaupun sudah pakai sarung tangan pun habis menyiapkan itu juga harus cuci tangan. Kemudian obat-obat kemoterapi jika yang menyiapkan itu sedang hamil, berencana hamil atau sedang menyusui, sebaiknya janganlah yang menyiapkan obat kemoterapi pada pasien. Sebaiknya orang lain saja yang tidak beresiko, ya. Ya, gimana cara menyiapkan kemoterapi? Ya. Jadi kalau yang anak-anak kan memang ada beberapa obat yang tidak utuh satu tablet ya. Itu memang kadang memang perlu untuk misalnya 3/4 tablet, jadi memang harus dipotong gitu ya. Ya, itu untuk menyiapkannya sebaiknya menggunakan meja yang jauh dari jendela atau kipas atau saluran pemanas dan dari tempat menyiapkan makanan. Jadi misalnya kompor, kipas, jendela. Jadi karena memang obat tablet itu kan sebenarnya serbuk yang dipadatkan gitu ya. Jadi tetap pasti masih ada serbuk di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada jendela, ada kipas, ketika ada angin lewat, nanti ada beresiko untuk menghembuskan partikel-partikel dari tablet tersebut. Ya, kemudian bersihkan dan tutup meja dengan matras yang menyerap yang dapat dilepas. Jadi carilah meja atau ruangan yang memang jauh dari jendela atau kipas dan daerah yang panas, ya. Kemudian dialasi dengan underpad atau apa gitu juga nggak apa-apa, tapi underpad itu khusus untuk menyiapkan obat sitostatika saja, jangan untuk yang lain seperti itu. Jadi hanya tempat itu saja yang khusus untuk menyiapkan obat-obat kemoterapi pada anak. Kemudian setelah menyiapkan, kita juga harus membersihkan tempat yang menyiapkan obat kemoterapi tadi, itu setelah anak minum obat sesuai dosis yang disarankan dokter, kemudian memang sebaiknya itu sekali pakai saja, tapi memang jika ada keberatan ya maksimal 3 kali atau seminggu gitu ya. Nanti tapi untuk pembuangannya janganlah dibuang di sampah rumah tangga ya, nanti tetap harus kembali. Kalau di Rumah Sakit Sarjito sendiri, kami sudah menerima untuk sampah sisa obat-obat kemo. Ya. Jadi kantong lipat lembaran plastik, kemudian buang dalam kantong plastik tertutup, kemudian bersihkan meja atau permukaan meja dengan air sabun hangat. Jadi permukaan meja juga tetap harus dibersihkan untuk jika siapa tahu ada serbuk yang melayang-layang gitu ya. Jadi sebaiknya juga tetap dibersihkan untuk menjaga lingkungan sekitar. Kemudian lepaskan sarung tangan sekali pakai dengan hati-hati, kemudian dibalik, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sampah. Kemudian jika menggunakan sarung tangan karet, cuci bagian luarnya dengan air sabun sebelum melepasnya. Jadi untuk membuang sisa-sisa obat kemoterapi itu sebenarnya dengan air sabun itu bisa ya. Jadi tetap harus mencuci, jangan lupa habis pegang apapun yang mendekati obat kemo, cuci tangan Anda supaya tidak menimbulkan iritasi atau gatal di kulit ya. Setelah menyiapkan obat,
Setelah melepas sarung tangan, cucilah tangan Anda. Bahkan jika kulit Anda tidak melakukan kontak dengan kemoterapi, tetap harus cuci tangan. Kemudian cuci barang yang digunakan dengan air sabun dan biarkan hingga kering. Jadi nanti kalau misalnya meminumkan obat dengan sendok atau apa gitu ya, nanti sendoknya juga sebaiknya dicuci. Saat mencuci, gunakanlah sarung tangan. Intinya jika ada yang terkena obat kemo, tetap harus pakai sarung tangan, kemudian dicuci, nanti pakai air sabun dan air mengalir. Kemudian jika sudah selesai menyiapkan obat, lepaskan masker dan buang pada wadah plastik dan tutup rapat. Ya. Untuk pemberian obat, ikuti anjuran dan saran dokter sesuai dengan etiket obat. Jadi kalau misalnya obatnya diberikan 1 kali sehari, ya berarti 1 kali sehari. Jika seminggu sekali, berarti nanti seminggu sekali boleh dijadwalkan misalnya tiap hari Selasa atau Rabu atau Kamis gitu. Nanti di kalendernya dikasih pengingat supaya tidak ada kelupaan gitu ya. Kemudian jika Jumat, Sabtu, Minggu saja diberikan, ya berarti tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu saja obat tersebut diberikan. Kemudian apa yang terjadi jika melewatkan minum obat pada jam yang ditentukan? Ini tidak diinginkan, tapi namanya juga manusia, sumbernya lupa, jadi tetap saja jika ada yang obat yang terlewat, segera mungkin minum obat yang terlupa. Tapi jika waktu untuk obat berikutnya, jadi misalnya dia 1 kali sehari, kemudian sudah lebih dari 12 jam dari waktunya minum obat. Jadi misalnya waktunya minum obat jam 7 pagi, kemudian lupa baru keingatnya jam 8 malam, maka obat yang pada hari itu jangan diminumkan, kembali ke obat. Jadi istilahnya yang hari ini jadi tidak diminum ya, karena memang sudah lewat. Tapi kalau misalnya jamnya jam 7 pagi, kemudian teringat jam 12, itu langsung diminumkan saja. Atau misalnya waktunya jam 7, kelewat 2 menit ya segera diminumkan saja, itu tidak apa-apa. Yang pasti jangan meminum obat 2 kali dari dosis yang ditentukan, karena efek sampingnya lebih berbahaya dari kalau kelupaan sehari dibandingkan terus didouble esok hari, itu lebih bahaya. Kemudian jika pasien itu muntah atau memuntahkan obat, segera menghubungi dokter untuk petunjuk lebih lanjut apakah harus diminum lagi atau menunggu dosis berikutnya. Kemudian tentu saja setiap kali memegang obat harus cuci tangan setelah minum obat. Hindari obat-obat yang misalnya ada yang puyer atau tablet itu, kan itu resiko untuk iritasinya jadi lebih tinggi. Nah, itu sebaiknya dihindari, atau misalnya harus kena gitu ya, tetap pakai sarung tangan sama segera cuci tangan. Ya, untuk penanganan limbah, jadi untuk limbah sitostatika itu pasti akan ada, misalnya di muntahan pasien, di urinnya pasien, fesesnya, darah, kemudian di bekas obat yang dibungkusnya obatnya itu, mungkin di masker atau sarung tangannya. Ya, karena obat-obat minum itu bisa bertahan dalam tubuh hingga 2 atau 3 hari atau bisa lebih, itu menyesuaikan dari obatnya sendiri. Kemudian jika ada limbah ini, bagaimana penanganannya? Tentu saja harus menyediakan tisu, sabun, air, sarung tangan sekali pakai, kemudian wadah untuk menyimpan kotorannya. Ya. Penanganan limbah, obat kemoterapi ada di dalam tubuh, bisa ditemukan dalam muntahan, urin, feses atau buang air besarnya, keringat gitu. Jadi perlu ada perhatian khusus untuk mencegah limbah tubuh pasien kontak dengan pasien atau pengasuhnya. Bisa menggunakan untuk kasur itu misalnya untuk menutup kasur plastik
atau spray waterproof gitu ya, sehingga melindungi kasur dari tumpahan. Kemudian jika memang sering muntah, sediakan wadah plastik untuk muntah. Kemudian jika tempat muntah itu berupa wadah atau baskom seperti itu, kosongkanlah di toilet. Kemudian cuci dengan air sabun hangat. Ya. Nah, kalau di toilet bagaimana? Itu menyebutkannya flushing atau mengguyur mengguyur yang di toilet itu ya, itu minimal dilakukan 2 kali pengguyuran. Jadi kalau misalnya hanya menekan satu tombol, ya ini nanti dibikin 2 kali dan sebaiknya tutup toiletnya tertutup ya, karena ada resiko udara yang mengalir di situ. Kemudian jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air setelah menggunakan toilet. Gunakan sarung tangan sekali pakai saat menangani limbah, misalnya mengganti spray, membersihkan muntahan gitu, karena memang ada resiko ada obat kemoterapi di sana. Ya, untuk mencuci pakaian kotornya itu harus terpisah dengan cucian yang lain. Nah, kalau bisa 2 kali mencuci ya. Kemudian tentu saja jika ada kita memegang pasien, misalnya pakai apa? Kalau misalnya pasiennya menggunakan popok gitu, tetap menggunakan sarung tangan untuk mengganti popok. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastiknya harus tertutup ya. Jadi nutupnya nanti kantong plastiknya yang posisi yang digulung itu, bukan yang diikat 2 kali. Gimana ya ngomongnya? Yang digulung gitu. Jadi biar supaya udaranya itu tidak keluar dari dalam plastik. Ya, bagaimana saya harus membuang sampah yang berhubungan dengan kemoterapi? Buang semua barang yang telah bersentuhan dengan kemoterapi dalam kantong sampah yang terpisah dan tersegel ya. Jadi untuk mengikatnya pun memang ya kayak gula 1 kiloan atau minyak 1 kiloan itu kan tertutup rapat ya, seperti itu kurang lebih untuk cara mengikatnya. Ya. Kemudian jangan lupa sisa-sisa bungkus obat seperti itu juga harus ikut dibuang gitu ya. Jangan sampai disimpan gitu. Jadi kalau bisa di rumah itu ada plastik tersendiri yang isinya sampah-sampah yang terkena obat kemo, kemudian ditutup, diikat rapat gitu ya, supaya udaranya tidak kemana-mana gitu, karena memang ada resiko partikel atau aerosol gitu ya yang bisa keluar bersama dengan udara dan nanti akan beresiko mempengaruhi lingkungan dan orang sekitar. Ya, kesimpulan yang bisa saya berikan, jangan lakukan menaruh obat dalam kondisi terbuka, dekat sumber air, dekat tempat penyimpanan makanan dan minuman, langsung sinar matahari, atau yang mudah terjangkau oleh hewan peliharaan dan anak-anak. Membelah, menghancurkan, mengunyah tablet jika memang tabletnya 1 tablet utuh ya, tapi kalau memang sama oleh dokter menginstruksikan obat harus memang separuh atau 3/4-nya ya, mau tidak mau memang harus kita patahkan terlebih dahulu. Kemudian jangan membuang obat di toilet atau sampah rumah tangga, sebaiknya tetap dikumpulkan, diikat dalam plastik yang ikatannya kuat, kemudian dikembalikan ke rumah sakit untuk dibuang melalui sampah sitostatika. Jika nanti obatnya menggunakan pill box ini jangan digunakan untuk obat lain. Jadi ada kotak pil tersendiri khusus untuk obat kemoterapi. Ya. Kemudian jika ada pasien yang menerima kemoterapi, janganlah wanita hamil, menyusui, atau yang berencana akan hamil. Kemudian jangan mencampur cucian yang terkena cairan tubuh pasien bersama cucian yang lain, sebaiknya disendirikan dan dicuci 2 kali.
Kemudian lakukanlah konsultasi jika memang ada kesulitan menelan obat. Simpanlah obat pada suhu ruang atau yang direkomendasikan menyesuaikan dari zatnya, dari obatnya. Kemudian cuci tangan sesudah memegang obat. Keluarga atau orang yang merawat itu harus menggunakan sarung tangan saat memegang obat. Bungkus sisa obat dengan tali gulung yang rapat. Kemudian kembalikan sisa bungkus ke tempat sampah khusus atau di farmasi. Kemudian jangan lupa untuk mengguyur toilet 2 kali setelah BAB atau BAK. Menutup lubang kloset saat mengguyurnya. Oh, jika kursi toilet duduk ya ini bisa, tapi nanti kalau misalnya toiletnya yang jongkok ya tetap harus diguyur 2 kali ya. Kemudian cuci tangan dan bagian yang terkena cairan tubuh dengan air dan sabun. Ya, jadi harus sering-sering cuci tangan ya. Kemudian alat tampung atau pispot PAK BAB dibersihkan dengan air setiap kali habis digunakan. Cuci dengan sabun 1 kali sehari. Menggunakan underpad atau popok yang 1 kali pakai, jangan menggunakan popok yang bisa berulang-ulang dipakai kecuali popok yang bisa dicuci ya. Tapi untuk menyucinya tetap. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang untuk obat itu tidak hanya penyimpanan obatnya, pemberian obatnya, tapi karena obat itu dibuang melalui keringat, buang air kecil urin ya, atau feses itu nanti tetap yang keluar dari dalam tubuh itu juga harus kita perhatikan supaya lingkungan dan orang yang memberi obat kepada pasien bisa aman gitu ya. Oke. Berarti penanganan pengelolaan obat-obat kemoterapi ternyata sangat kompleks ya, Mbak Mirta ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang sangat menarik dari Mbak Mirta tentang pengelolaan obat kemoterapi di rumah dari cara tempat penyimpanannya sampai pembuangan limbahnya, begitu ya Mbak ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan unek-uneknya bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung menggunakan raise hand, tombol raise hand bisa konsultasi langsung. Monggo jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berkonsultasi pada ahlinya, begitu Mbak. Terima kasih. Ada mungkin yang ingin bertanya? Dari YKK Yogyakarta, mungkin ada yang ditanyakan tentang pengelolaan obat di rumah? Oh, Bapak Eka, monggo, silakan Bapak. Matur nuwun. Aduh, saya kompleknya minta ampun itu, tapi nyun sewu kalau dalam pelaksanaannya saya berasumsi karena nyun sewu saya juga pelaku karena saya adalah orang tua pasien. Zaman dulu nggak ada itu pengetahuan tentang itu semua. Tadi sangat kompleks, harus dengan sarung tangan, harus penyimpanannya harus benar di suhu tertentu, pembuangan limbahnya. Nah sebetulnya apa ya dampak yang akan ditimbulkan kalau kita nggak tertib itu kan arahnya lebih apa ya potensialnya di lingkungan yang ada itu. Dan saya Ibu seperti apa? Terus, nah efek-efek kalau mungkin ya itu tadi seperti apa? Tapi minta maaf kalau di rumah sakit sendiri kondisinya memang sudah dengan para dokter dan perawat tentunya menjadi lebih baik ya, steril, dan memang begitu diberikan harus segera diminum, disimpan lagi di bangsal. Saya kira itu sudah prosedural, tetapi ya kembali kalau obat-obat kadang yang diberikan atau yang bisa dibeli secara umum itu maksudnya tetap dengan resep tetapi bisa disimpan. Nah itu kayaknya agak sulit ini Bapak Ibu yang semuanya harus dengan prosedur penyimpanan, pembuangan,
limbahnya belum mempengaruhi kalau kita buang di tempat sampah. Itu saya agak bingung. Artinya apakah bisa terlaksana, tetapi ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dibiasakan para Bapak Ibu untuk tertib dan disiplin ya, saya kira. Ya, saya hanya memberikan pernyataan saja bahwa kondisinya memang ternyata sangat luas dan kompleks untuk bisa menjadi baik adanya ya. Kalau tidak, ya itu tadi yang saya tanyakan kembali, efek-efek yang mungkin ditimbulkan. Misalnya saya ini kan pengguna obat sereditid setiap hari 1 semprot gitu ya. Saya sampai ini belum tanya malah, kalau saya sudah semprot, dia harus kumur. Kalau kumurnya saya telan, beda enggak dengan saya kumur, saya buang gitu. Dan kalau saya habis sedot terus saya makan saja, terus apakah itu penyebabnya atau apa akibatnya, itu saya sebetulnya tidak terlalu banyak tahu dan kebetulan belum tanya, dan ini mungkin kalau bisa dijawab mungkin atau diberikan masukan, saya sangat berterima kasih. Demikian Ibu, terima kasih. Dok, ya. Oke Pak, Kak Kirio mau bertanya Pak, orang tuanya Pak. Baik, satu-satu dulu baru kita jawab, nggih Bu. Gimana? Langsung kita jawab Pak Eka dulu, baru pertanyaan berikutnya, begitu? Nggih? Ya. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Eka, Ibu. Nanti setelah itu baru pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bapak Eka. Saya memang menyadari kalau standar yang ditetapkan untuk pengelolaan obat kemoterapi di rumah ini memang cukup kompleks ya Pak ya. Saya juga, waduh, ini memang harus untuk memang ya intinya memang untuk melindungi orang-orang sekitar, melindungi lingkungan sekitar gitu. Karena ini obat kemoterapi, obat sitotoksik, jadi ada resiko efek samping yang tidak diinginkan, misalnya ya untuk anak-anak aja, misalnya methotrexate atau mercaptopurin itu kan memang mielosupresif ya, jadi menekan daya tahan tubuh. Jadi jika yang yang menerima yang mendampingi untuk meminum obat itu tidak mampu untuk menerima efek yang memang kan kadang sisa-sisa obat itu sedikit tapi nanti lama-lama juga masih ada di dalam tubuh, karena beberapa obat itu bisa masih bertahan 3 atau 5 hari gitu, tapi nggak semua obat gitu. Terus untuk lingkungan ya tentu saja untuk obat-obat sitotoksik itu intinya dia akan membunuh sel-sel, jadi ada kemungkinan dia akan mempengaruhi lingkungan ya, jika pembuangannya itu tidak baik gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan obat seretid ya itu kan memang kortikosteroid dan bukan sitotoksik ya Eka. Jadi, itu memang harus berkumur karena resiko sariawannya itu tinggi jika memang tidak dikumur, jika memang masih ada sisa obat di mulut itu memang ada resiko sariawan, jadi memang harus kumur. Terus karena itu obatnya bukan obat sitostatika, mau jenengan kumur telan atau kumur dikeluarkan itu juga tidak berbeda gitu ya. Baik, demikian Bapak Eka. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Eka. Baik, kita ke kolom chat dulu, nggih. Ini ada Bapak Purwono bertanya. Mungkin mau bertanya secara langsung Bapak Purwono. Monggo silahkan dibuka mic-nya. Bagaimana? Oke, baik, kita... Halo. Halo. Oh, sudah. Oke, monggo Bapak Purwono. Halo, terima kasih kepada narasumber dan juga semua YKAKI, baik tentunya adalah di seluruh Indonesia, terutama wabil khusus adalah untuk yang di Yogyakarta. Kebetulan saya adalah orang tua pasien
dari tentunya anggota dari YKAKI Jogja yang kebetulan alhamdulillah sudah sembuh, sudah 2 tahun, itu anak kami. Dan mohon izin bertanya kepada narasumber, begitu banyak yaitu prosedur, tata cara dari bagaimana tentang penggunaan sampai dengan semuanya terkait dengan obat kemoterapi. Mohon izinnya, ini sangat menyulitkan, terutama adalah kepada orang tua, mohon maaf sekali, yang pendidikannya atau SDM-nya adalah tidak bisa menyesuaikan karena dianggap biasa saja. Dan itu ternyata di kalangan kita itu banyak sekali tanpa menggunakan latek, kemudian bahkan karena tidak pernah ikut membaca tentang bagaimana dengan penggunaan dosis yang digunakan oleh atau diberikan oleh dokter. Kadang-kadang malah pada saat anak itu adalah diberi yang namanya obat yang lain, itu kemudian yang 6 MP karena kami adalah leukemia begitu ya, pada saat itu tidak diberi dosis untuk 6 MP sehingga anak memang bisa saja tidak diberi, dan teman-teman ternyata akhirnya tidak diberikan dosis bahkan sampai 2-3 minggu tidak diberikan obat 6 MP. Kalau saya juga pernah mengalami sekitar 3 hari, tapi begitu setelah membaca, setelah diberi Dexa pada saat itu, dexamethasone, anak kami tidak diberi, dan kebetulan memang dari rumah sakit tidak diberi oleh Sarjito, itu tidak diberi obat tersebut. Saya kira bahwa anak tidak perlu diberi obat saat minum dexamethasone ini, sehingga 3 hari sempat kami juga takut. Tapi kemudian akhirnya kita mencari bantuan dengan tentunya adalah YKAKI Jogja, kemudian kita diberi obat di luar yang dari Sarjito, kemudian kita beri. Ini untuk bagaimana cara penggunaan tentunya adalah ya tentunya dosis supaya rutin, karena memang kadang-kadang rumah sakit juga tidak memberi begitu, atau kemudian kalau tidak ada juga tidak menyarankan untuk mencari di luar, sehingga kadang-kadang orang tua pasien tidak memberikan obat 6 MP kepada si anak ini. Sehingga pertanyaannya yang pertama adalah memahamkan dosis, yang kedua kalinya adalah menekankan kejadian yang ada, mengedukatif orang tua pasien untuk bisa seperti yang narasumber tadi sampaikan, ternyata sangat sulit. Kami sendiri untuk selalu menggunakan latek juga kadang-kadang cukup kesulitan, kadang-kadang kita hanya menggunakan sendok dan sendok yang bukan logam. Begitu Bu, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Purwono. Monggo, Mbak Mirta. Terima kasih Pak Purnomo, mantap. Ini memang untuk yang merkaptopurin kemarin memang karena COVID ini ya, jadi memang ada kendala untuk mengimpor obat tersebut dari luar negeri, sehingga sempat ada memang tidak diberikan untuk beberapa saat gitu ya, kami mohon maaf. Terus untuk dexamethasone sendiri itu pemberian obatnya menyesuaikan dari protokol dari obat kemoterapi. Jadi misalnya protokolnya minggu ini itu mendapatkan Dexa. Nah, minggu berikutnya itu kadang memang tidak menggunakan Dexa. Nah, itu yang menentukan harus menggunakan dexamethasone atau tidak, itu menyesuaikan dari jadwal yang ada di protokol sama hasil lab yang dokter baca gitu ya. Terus untuk memang yang untuk pengelolaan obat itu memang cukup sulit sebenarnya. Ya, beberapa orang tua itu juga waktu kami edukasi di rawat jalan itu juga memang mengeluhkan. Kemudian malah beberapa dari orang tua tersebut yang malah memberi ide yang agak brilian, murah-murah enak gitu ya. Itu jadi mereka saat menyiapkan obat di dalam kantong plastik gitu, ya itu cukup bisa digunakan kembali, tapi
dalam kantong plastik itu tetap ya sebelum memegang atau sesudah memegang itu juga tetap harus cuci tangan. Kemudian kalau saran saya mending kantong plastiknya tersendiri dan itu disimpan tersendiri juga. Kan ada kantong plastik yang ada sealnya, yang ada klipnya gitu, yang agak besar gitu, untuk menyimpan peralatan yang akan digunakan kembali seperti itu. Demikian Pak Purwono, ada sedikit trik yang murah meriah ya menggunakan kantong plastik. Semoga bisa membantu ya Bapak. Oke, baik. Baik, kita ke chat dari Bapak Andi, YKK Jogja. Mewakili orang tua pasien dari RK Jogja menanyakan apakah pemakaian obat kejang dan untuk kemo boleh berbarengan pemakaiannya. Dan apakah efeknya bagi ortu bila meminumkan obat itu tanpa menggunakan sarung tangan? Ya, ini saya coba mencari untuk interaksi obatnya ya. Iya. Kalau untuk anak-anak biasanya ada methotrexate sama mercaptopurin ya. Itu ya. Misalnya ini ada phenytoin dengan methotrexate yang ada interaksi obatnya. Akan tetapi kedua obat ini memang sangat diperlukan untuk pasien ya. Jadi interaksi itu memang bisa terjadi, tapi tetap harus kita awasi untuk ada monitoring ya, monitoring penggunaan obatnya. Jadi pasiennya kan memang kejang dan dia memang ada kankernya di situ, jadi mau nggak mau memang dua obat itu memang harus diberikan walaupun ada interaksi di situ. Jadi yang bisa dilakukan hanya berupa memonitoring apakah nanti kejangnya jadi malah tambah kejangnya malah makin naik atau menurun gitu ya. Jadi sebenarnya pemakaian berbarengan itu tidak apa-apa, yang penting nanti ada monitoring berkala dari pihak dokter dan farmasi, seperti itu. Ya. Kemudian, apakah efeknya bagi orang tua jika meminumkan obat itu tanpa menggunakan sarung tangan? Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, efek obat itu tetap akan bekerja pada orang yang memegang obat itu ya. Jadi nanti kalaupun misalnya memegang mercaptopurin yang dia itu mielosupresif, jadi ada resiko menurunkan daya tahan tubuh gitu. Makanya tetap harus habis memegang obat, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir gitu ya. Supaya tidak ada sisa-sisa obat di situ. Kalau bisa pakai masker juga. Tapi sekarang sudah agak lebih sering menggunakan masker, jadi sepertinya akan lebih mudah, lebih terbiasa gitu ya. Jadi nanti ada masker khusus untuk saat pemberian obat supaya jika memang ada partikel yang berterbangan itu tidak masuk ke dalam tubuh gitu. Ya, demikian orang tua dari RK Jogja, semoga bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada, ya. Semoga jelas penjelasan dari Mbak Mirta. Monggo, tadi sepertinya ada yang mau bertanya, Bapak Ibu secara langsung, dipersilahkan. Rio, ada? Kami tunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Rio, Ibu, sepertinya. Ada? Dari Rio. Dari Rio. Monggo Ibu dari Riau, dipersilahkan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan pasien YKAKI dari Riau mau bertanya nih Bu. Iya. Anak kami sedang kemoterapi, tapi tidak mengalami muntah, mencret ataupun gejala-gejala lainnya.
apakah obatnya sudah masuk ke dalam tubuhnya itu tidak merespon atau bagaimana ini Bu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Monggo Mbak Mirta. Mohon maaf sebelumnya, untuk kankernya jenis kanker apa ya Bu ya? Jenis kanker leukemia ALL. Oh nggih, nggih. Ya. Untuk efek obat itu tidak hanya berupa untuk jika ada diare atau apa, itu bukan efek obatnya ya. Jadi kalau untuk leukemia itu dilihat dari hasil darahnya yang dibaca oleh dokter gitu. Jadi diare atau yang lainnya itu merupakan efek samping dari obat leukemia karena dia menekan daya tahan tubuh sehingga tubuh dengan adanya sedikit kuman dia muncul diare seperti itu. Diare atau apapun itu sebenarnya bukan indikator untuk efek obatnya bekerja atau tidak gitu. Lebih ke hasil cek darah lengkapnya, hasil BMP-nya seperti itu nanti yang dibaca oleh dokter itu yang lebih menentukan dari hasil obat apa hasil efek. Baik, demikian Ibu. Ada yang masih kurang jelas? Bisa langsung tanya lagi. Jadi tidak efek samping tidak tidak melulu ada, nggih, Mbak. Efek samping tidak melulu ada, kemudian diare bukan indikator utama untuk efek dari obat leukemia. Itu lebih ke apa? Dari hasil darah lengkap atau hasil BMP. Monggo, ada yang masih perlu ditanyakan? Silahkan. Bu, yang tadi kurang jelas jawabannya Bu, ulangi sekali lagi. Yang sebelah mana Bu? Yang apa tadi yang masalah obatnya tuh kalau respon atau enggaknya Bu? Oke, mungkin diulang lagi. Iya. Jadi tadi Ibu bilang anak saya tidak diare, tidak mual muntah, itu efeknya berefek atau tidak gitu ya. Nah, diare atau mual muntah itu kan merupakan efek samping, jadi efek lain dari obat tersebut. Dan tidak semua orang muncul efek samping. Ya. Oh gitu, ya. Jadi kalau untuk mengukur efeknya obat bekerja atau tidak, itu kalau leukemia lebih ke pengecekan darah lengkap sama hasil BMP yang dibaca oleh dokter. Gitu. Iya. Ya, jadi nanti yang menentukan obatnya memberi perbaikan atau tidak itu nanti dari dokternya. Iya. Udah, terima kasih Bu. Ada lagi. Halo. Assalamualaikum Bu, masih dari YKK Riau. Saya ingin bertanya, kan saat anak kita BMP yang diambil kan sampelnya itu dari sumsum tulang belakang. Disitulah diketahui bahwasannya anak kita mempunyai sel blast. Kemudian saat kemo, kenapa dia masuk dari intravena gitu Bu? Itu sebenarnya konsepnya itu gimana gitu Bu? Itu aja Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya karena dari bagian obat bukan dari ahli penyakit, jadi saya hanya bisa menjawab sesuai kemampuan saya, nggih. Jadi kalau leukemia itu ada kesalahan saat sel darah itu untuk membentuk sel gitu ya. Nah, pembentuk sel itu ada di mana? Sumsum tulang. Ada di tulang mana? Tulang belakang, paha, pinggul gitu ya. Nah, makanya yang dicek dari pabriknya. Nah, pabriknya ada di sumsum tulang belakang yang bisa untuk ngecek gitu. Kenapa kok obatnya lewat intravena? Oh, iya. Ya, karena intravena itu nanti bisa menembus ke yang sumsum tulang juga bisa menembus ke sana ya. Karena yang jadi kan ini leukemia ya. Jadi dari produsen yang mengeluarkan
sel yang salah itu kan sudah bertebaran di seluruh tubuh. Jadi melalui intravena nanti harapannya sel yang sudah salah itu akan dibunuh juga melalui intravena gitu. Jadi nanti biar bisa tinggal sel yang sehat untuk yang bisa untuk produsen kembali gitu. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Intravena yang diobati oleh kemoterapi itu kan yang sel-sel sudah diproduksi. Nah, jadi bagaimana yang akan diproduksi di sumsum tulang itu? Apakah terperbaharui juga untuk menghasilkan sel baik gitu, Bu? Maaf, boleh diulangi? Sepertinya tadi agak terputus. Untuk pengobatan kemo tadi, dia melalui intravena untuk menghancurkan sel-sel yang sudah terproduksi, yang sudah menjalar di seluruh tubuh. Jadi kalau bagaimana yang untuk sumsum yang untuk menghasilkan sel-sel baru tadi, untuk menghasilkan sel baru, apakah dengan kemo dia sudah otomatis untuk menghasilkan sel yang baik dan normal gitu, Bu? Dari pabriknya. Ya, jadi memang dari intravena itu bisa masuk ke sumsumnya ya. Jadi tidak langsung ke sumsumnya yang diserang, tapi kan jenengan juga ada yang intratekal juga diberikan, boten? Yang intratekal ya. Intratekal itu maaf Bu, yang bagaimana IT ya? IT. Iya, IT. Iya, ada Bu, ada Bu. Ada ya. Nah, kalau di protokol leukemia itu memang melalui intravena, kemudian ada pencegahan untuk biar bisa ke otak dengan intratekal atau IT. Nah, melalui intravena itu untuk membunuh yang sudah terbentuk. Nah, nanti dia juga bisa masuk ke dalam sumsum supaya yang jelek juga terbunuh. Jadi nanti tinggal produsen yang baik, nanti yang tersisa. Harapannya seperti itu. Makanya nanti ada BMP berkala gitu. Demikian Ibu, sudah jelas nggih? Sudah Bu, nggih, makasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Demikian tadi pertanyaan dari JKK Riau ya. Ramai sekali di sana. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Mungkin kita waktunya untuk undur diri. Okay? Tapi sebelumnya kesimpulan ya Mbak. Ya. Mungkin kesimpulan akhir dari materi dari Mbak Mita. Monggo Mbak. Ya, kesimpulannya untuk di pengelolaan obat di rumah itu kita mulai dari penyimpanan obat itu harus bagus ya. Terhindar dari cahaya, panas, dan kelembaban yang pas. Jadi tidak kering, tidak lembab sekali gitu ya. Terutama kita yang di daerah tropis ini yang isinya cukup lembab. Kemudian saat menyiapkan obat hindari tempat yang panas. Kemudian ada kipas angin di situ supaya tidak ada berterbangan, terutama kalau yang anak-anak karena banyak serbuk-serbuk di situ ya. Kemudian jangan lupa sebelum dan sesudah menyiapkan obat itu jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, kemudian sampah-sampah yang terkait obat kemoterapi ini sebaiknya dikumpulkan dan diikat tersendiri. Bisa kalau di Sarjito yang untuk bungkus obatnya bisa dibuang di Sarjito sendiri karena itu masih obat aktif yang bekerja agak lama. Cuman kalau yang sudah di feses, urin itu yang penting tertutup rapat karena jika lebih dari 3 atau 5 hari dia sudah bukan zat aktif yang asli gitu ya. Jadi sudah dari tubuh itu sudah mendetoks untuk biar dia tidak aktif. Gitu. Kemudian intinya lingkungan orang sekitar itu harus dijaga supaya efek-efek dari obat kemoterapi itu tidak jadi biar yang
sakit jadi sehat, jangan sampai yang sehat jadi sakit. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dengan materi yang luar biasa dari Mbak Mirta. Semoga tidak bosan Mbak Mirta ya. Demikian tadi Bapak Ibu, cara pengelolaan obat kemoterapi di rumah. Memang kelihatannya dari materi tadi sangat susah dan untuk dikerjakan prosedurnya sangat rumit. Tapi percayalah itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena obat kemoterapi termasuk obat sitotoksik ya Mbak. Bisa merusak sel normal dan bisa merusak lingkungan sekitar kita. Sebisa mungkin kita taati prosedur yang sudah ada. Baik, terima kasih waktunya kita undur diri. Terima kasih sekali kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Bapak Eka selaku fasilitator. Semuanya. Ya, Bapak Andi dari